قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut yang semula hitam dan indah, seiring bertambahnya usia, lama-kelamaan akan berubah memutih dan kusam. Uban merupakan pertanda dan peringatan agar manusia sebagai hamba segera mempersiapkan diri menghadap kehadiratnya. Kisah uban diceritakan oleh Ibnu Khaldun dalam Tahqira Al-Hamdunia. Sejak Nabi Adam, manusia tidaklah beruban. Ada yang pertama kali beruban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk membedakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak atau ayah dan anak, karena mereka berdua sangatlah identik. Ketika Nabi Ibrahim beruban, dia bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, apa ini?" Tuhan menjawab, "Ini adalah al-waqar, atau ketenangan, kewibawaan atau kemuliaan." Nabi Ibrahim kemudian berdoa, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah kemuliaanku." Al-Munawi dalam Fathil Al-Qadir mengisahkan berita Israiliyat. Ketika Nabi Ibrahim baru saja pulang dari taqarrub atau ibadah mendekatkan diri kepada Allah bersama putranya, istri Nabi Ibrahim, Sarah, melihat salah satu helai jenggot Nabi Ibrahim berwarna putih. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban. Sarah kemudian mengingkari uban tersebut dan memberitahukannya pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lantas merenungkan uban tersebut dan dia justru kagum. Sebaliknya, Sarah tidak suka dan meminta Nabi Ibrahim mencabutnya. Namun Nabi Ibrahim menolaknya. Setelah itu datanglah malaikat sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Ibrahim." Nama Nabi Ibrahim sebenarnya adalah Ibrahim. Kemudian nama tersebut ditambahi huruf ha. Dalam bahasa Surani, hak dipakai untuk menunjukkan makna keagungan dan kemuliaan. Mendengar panggilan itu, Nabi Ibrahim pun senang lalu berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu." Malaikat itu kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Allah telah menjadikan engkau sebagai orang yang mulia di langit dan di bumi, serta menandaimu dengan tanda kemuliaan dalam nama dan wujudmu. Apapun namamu di langit dan di bumi, engkau dipanggil dengan nama Ibrahim. Sedangkan wujudmu, Allah telah menurunkan kemuliaan dan cahaya pada rambutmu." Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada Sarah, "Uban yang tidak engkau suka ini adalah cahaya dan kemuliaan." Sarah membalasnya, "Tetapi aku tidak menyukainya." Nabi Ibrahim menimpali, "Tetapi aku sangat menyukainya." Lalu dia berdoa, "Wahai Allah, tambahkanlah nur kepadaku." Maka lama-kelamaan seluruh jenggot Nabi Ibrahim berubah menjadi putih. Hikmah dari uban. Allah menciptakan uban pada manusia mengandung banyak hikmah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya sebagai berikut. At-Tirmizi dalam kitab Sanad At-Tirmizi meriwayatkan sabda Nabi SAW dari Salim bin Abi Al-Ja'ad dan Surabil bin Asim berkata, "Wahai Ka'ab bin Murrah,
ceritakan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan berhati-hatilah. Ka'ab kemudian berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beruban dalam Islam, maka uban itu kelak akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis di atas dijelaskan oleh Al-Munawi bahwa uban seorang mukmin kelak akan menjadi cahaya yang bisa menerangi pemiliknya, sehingga bisa berjalan dalam kegelapan mahsyar sampai masuk ke dalam surga. Uban itu walaupun tumbuh sendiri tidak melibatkan usaha manusia, namun ketika dia muncul sebab sesuatu yang dilakukan manusia, semisal karena memikirkan perjuangan agama atau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhlah uban tersebut dikedudukan pada kedudukan amal yang dilakukan manusia. Dengan demikian, tumbuhlah uban dinilai sebagai amal ibadah yang bermanfaat di akhirat. Hadis semisal diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Subul Iman. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, uban adalah cahaya seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban dalam Islam kecuali setiap uban akan bernilai kebaikan baginya dan meninggikan derajatnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap helai uban akan bernilai kebaikan dalam surga dan bisa meninggikan derajatnya dalam surga, karena sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat. Hikmah lain diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam Taqirohnya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan malu menyiksa orang yang beruban. Jika Allah merasa malu untuk menyiksa hambanya yang beruban karena sudah lanjut usia, hendaknya mereka juga merasa malu untuk mendurhakai Allah. Seharusnya uban itu menjadi pengendali diri agar tidak lagi tertipu dengan kesenangan nafsu dan tidak sembrono dalam urusan agama. Kemudian, sisa waktu senja hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri dan menanamkan kebaikan untuk dipetik di hari akhirat. Mereka yang menganut asketisme atau zuhad mengatakan, uban bagi orang-orang yang tidak mengerti adalah peringatan, sedangkan bagi orang yang mengerti adalah berita baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu.
diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 km. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang kelima menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.